Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh dicakar dulu. Patang ngasuh kan. Pak boleh cicil boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasul addibu auladakum an tuhibbuna an-nabi. Shadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara saya Bapak Kepala Desa Bapak Iswanto, Sarjana Farmasi, juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Desa, serta pengurus-pengurus masjid lainnya yang sempat hadir pada siang hari ini. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tanpa terkecuali tuan-tuanku yang mana yang engkau hadir di dalam ya wasimat mapacinnakum Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang ada penyakitnya, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Yang ada hutangnya, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin. Amin. Mega Indra Bu. Yang belum menikah, mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Amin. Nah, menikah cepat. Nah, pengacau Pak Desa. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini atau pada engke seki mak depu-depungan ri lemah segi mapacin Allah ta'ala. To pada engke seki si pakarwa si kurioren de gagari akatai sangadina maprioren lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabatan rapapo jita mitu sehingga engke kimak depung rilalalan nama segi yewe. Seandainya dek to mapuji lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah dek tiga gamaku segi mapacin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mapuji masa kilor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gangkana engkau antusias di dalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang mana engkau hadir di dalam nama segi mapacin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada idi mana nama tu untuk sabakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Makuto merupaima dan jangan lupa toy makiringi salawat lauri alimah labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Nabi yang meriseng yang makada melebitan yana karena pangkana
Nabi yang mairiseng yang makada malebitannya na karena jabatanna. Nabi yang mairiseng yang makada malebitannya na karena egangenna waramparanna. Akan tetapi malebi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasabari ampe kedona madeci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita laksanakan peringatan ini. Tuli melo ki tulisi peringgaran tentang kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mana ya roi di rupa tawe madari kita kalupa. Betul apa ndak, Bu? Seandainya dia gak geriasa tak kelupa, pasti tak ceding bawa anak tak. Ada hubungan na ustaz. Ada hubungan na tasir dia anak tak kelupa. Coba nih kita bayangkan waktu tak mimana bunga, Bu. Pasti masuk pati. Puang. Dek no welo kesini mana na taruh pedi. Dek no welo mana? Masuk pati yorola pun Allah Subhanahu wa taala gangkan na polisi bosi lopoy. Polisi bosi lopoy jadi si andina. Ya naro dece ang kriya sa takkalupa. Betul apa enggak, Bu? Itulah sehingga pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo siki iperinggarani tentang kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab magai megoto tu dia nak maulid. Banyak orang yang tidak mau juga maulid, nasr bid'ah. Saya seringkali mendapatkan orang-orang yang seperti ini anti maulid, dia nak maulid nasab bid'ah. Maka da mana kasi tello ustaz. Nah dia gagah hadis na ya tuduk tello Nah tidak semuanya na mau pakai hadis. Jangan sampai hadis kuliah kutanang jadi ripah hari seni hadis. Hadis ibu upapahani dicede. Engka dua modelnya. Ada yang dikatakan hadis kauliyah dan ada juga yang dikatakan hadis fi'liyah. Hadis kauliyah artinya ada adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis fi'liyah yaitu pangkokenna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diri andre guruta na rekololongan ko hadis bertentangan antara hadis kauliyah dengan hadis fi'liyah, maka tinggalkan hadis fi'liyah, ambil hadis kauliyahnya. Contoh ibu boreki. Kira-kira engka gamisa nikoy siaga umuruna Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumpajang. Kagamisan ni. Engkau mak kada 40 tahun. Engkau mak kada 40 tahun. Engkau tu mak kada 40 tahun. Jadi aku melo ki maceri Nabi tak 40 tahun na pernah sumpah dak. Tetapi mak kada si hadis lainnya mak kada. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuna ratin umuruna anak 7 tahun. 40 lalu na sumpah dak. Ya kuna rapi ni 10 tahun na sumpah aja dek tu nama rigaga icala-cala itu ada anak-anak. Betongan na aga bertentangan dengan hadis kauliyah dengan hadis fi'liyah, maka dia andre guruta tinggalkan hadis fi'liyahnya, ambil ada-ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak selamanya apa yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngecani pigoi. Nah kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira ada salahnya. Apa kira-kira salah yang ada dalam kegiatan Maulid ini? Na irampi rodo alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magi nang ketelo ya tu telo jadi penobawani. Itu melambangkan tentang maka dia roi di rupa tawi dia na dikisi pakaryawa pada rupa tawi. Dia na wadi kisi pakatuna pada rupa tawi ya tu melambangkan telo. Coba kita patatong ya rodo bung telo dia ni semakin de tega meriawa. Maka leter ya tuduk teloe dia di semakin tegriawa. Menandakan bahwa narekupuran Imam Maulid dia na wadi di tema baik cu pada taruh patau. Dia na wadi di pakatuna pada taruh patau. Dia na wadi di pakaryawa pada taruh patau narekupuran Imam Maulid. Itulah betuan na teloe pano.
Sokko, agak tahu sifat pengenna sokko melambangkan tentang persatuan. Coba kita lihat itu sokko. Pada imam pa itu sokko pada masjid di. Pada dia dempera itu sokko nalabira mapenya daripada taburi. Betongan na aga puang. Apapun kondisi kita di kampung ini, apapun keadaan kita ya ke masjid di muki, insya Allah maka kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah dia ini panobaya itu sokko yang kemana lambanna. Agak tahu si pada batang mutih. Dia tuh batang mutih melambangkan asas manfaat. Mapamula urena utie letu buana kemana akil ngenena. Ye, urena wadi dalam pak bura. Apalagi batanya, bacomok sapi. Daunna mak barongko ki daun ifaki. Mak doko-doko uti ki daun ifaki. Apalagi buahnya. Intinya, ya roh di rupa tawe jadilah manusia yang bermanfaat. Hayrun nas anfa'ul linnas. Ya roh asin nabita sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Makanya ya kotokuran Imam Maulidwan tak pemahaman ni ye. Ya kodule ni malah hikmah yang nyede puang insyaallah dapat merakah ki atau tungelinota pun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabab makilian reguruta nareko rilaleng-uleng kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rajin bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak akan meninggal sebelum diperlihatkan pintu surga. Maka dari itu saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak untuk bersalawat baru-baru. Siap bu? Siap? Ya, jadi kalau masalah ke acuy ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka para nabi dan para malaikatnya sudah menitipkan salawat 10 kali kepada kita. Begitu luar biasanya salawat Bapak Ibu. Sehingga salawat ini ada 3 kemuliaan besar yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ashiratu Al-Ajibatu li Muhabbatillah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah, bahwa salawat ini ada 3 kemuliaan terbesar. Yang pertama, tanfa'ul bala, natullah ya balai. Ya kumati dulu ki masalah puan insyaallah mabela ki pulari abalai. Ye. Natullah ya balai itu bu salawai. Jadi Bapak Ibu, ya kumati motor ki baja sanga dia, ya komite ki polisi koriolo aja mota masilun. Baca ngambawan salawat, dia nanti ke polisi. Natullah ya balai itu salawai. Narekodita ni rodo polisi lepas ni nampak baca di salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz malampe mo pa itu salawat wadikit lega itu sayyidina wadimmat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malampe mo pa Allahumma salli ala Muhammad. Lalu ni dia nanti ke polisi pak. Yang penting lengkap surat-surat tak. Ya pokoknya ini lengkap namu kasih sabuki masalah. Salawat ini matolak bala, tolak abala. Sehingga orang tua kita dulu nerekomelo imat doang, nerekomelo ipiga usid diga gau ada mina pake iksiru bis sholat pemegangi masalah wa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu nareko ifalangan ni kopi bapak-bapak as-salawat dibu as-salawat ibu. Sebab maga yang kedua salawat ini bisa memanjangkan umur kita. Kul amr wading ina lamperi umur uta yang nyede salawat. Nigi milo ilamperi umuruna pole rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya perbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi aku daburan ko biar bapak-bapak ya. Salatullah salamullah. Bisa Bu? Bisa? Bisa? Sunnahnya diaduk itu kopi berlawanan dengan arah jarum jam. Makidi Nabi sallallahu alaihi wasallam agi mugaru. Kalau mugaru ya kudu agak berlawanan dengan arah jarum jam, maka kau dijauhkan dari dua penyakit. Yang pertama, kita dijauhkan dari penyakit degeneratif. Ada biasa penyakit degeneratif. Yang pertama, kolesterol, penyakit gula, asam urat. Yang mana nar? Itu gagal gula koi. Itu gagal. Ya ku angkat amal kabawa dia. Tegaru ya rodo kopie, ya kumak garunan reki, garu ya rodo kopie, sunnahnya 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam, seperti putaran tawaf, seperti putaran langit dan bumi, maka orang itu akan dijauhkan dari penyakit degeneratif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita terhindar, kita telah dijauhkan dari sihir, dari doti. Aro nereko ki di pabelai boleh di sehere doti itu saja yang kita amalkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nigi matar salawat naluri nabi tak bisa jadi kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau makutana engkau pura runtu makutane Pak. Akad ustaz wadiga ilamperi umurna rupa tawe asal engka makidi Allah Subhanahu wa taala engka tu talu aga-aga dek na wadi riubah. Yang pertama jodoh. Yaitu jodoh dia nabi. Purpatan tu ni Allah Subhanahu wa taala maka dia tu matu mirasiana. Ye. Kemudian yang kedua, rezeki. Manasa ni rezeki na rupa tahu. Ye. Kemudian yang ketiga ajalan. Ajal puang dia nak diubah. Maka di Allah Subhanahu wa taala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah tiba, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan meskipun sesaat. Tetapi magi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berwakil di umatna, maka dia angkat tuduh agak-agak ada perkara yang bisa memanjangkan umur kita. Yang pertama as-salat, perbanyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya adalah man nasama kada ajalan qurban nasal qurban Allah Subhanahu wa taala. Qurban nasai tarona Allah Subhanahu wa taala, tetapi nareko elona Allah Subhanahu wa taala. Nareko elona Allah taala mobile dia kalau dimecangi, maka dia akurangi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nareko antang elona Allah Subhanahu wa taala dia kalau dimecangi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala adi kajajakulino kurman nasi tarona Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apapun yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Alquran. Manasa makade de na wadi irubay memang di umuruta tapi Allah taala melukruba di kau macam. Itu jawabannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang saya mau angkat. Karena saya teringat dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ya rodo Nabi Ibrahim alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut. Mas sahabat isi bawa malaikat maut. Angkan yang kesewa waktu, ya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diundangi oleh di anak muda. Angki rodo anak muda diundang lo kiri acara buntingan na bahaya. Lesul ya rodo anak muda apa itu malaikat maut mengolok Nabi Ibrahim alaihissalam makutana makada. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai sahabatku, agenatun kaya rodo di anak muda. Maka dia Nabi Ibrahim na undang apa aja lokal di acara botingan na. Maka dia malaikat maut. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim? Niat tuduh dari anak muda na rapi baca jalannya. Detik sikoi harus kita punya warna. Maka dia Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai malaikat maut, dia kena wadi ditunda. Maka dia malaikat maut dia wadi.
Ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ini anak muda, lesu dia anak muda. Kebetulan runtui anak yatim di lalangnya puang tadi. Malupu ya rodo anak yatimnya puang, melupuhi. Gangkan yang di anak muda nasi dekai anak yatimnya. Purna si dekai lesu di kuribolana mempersiapkan acaranya besok. Sehingga singkat kisah, ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam lokkan diri acara anak muda melok menyaksikan. Tudan ni Nabiullah Ibrahim alaihi salam merenung maka dia minta nama hati ni anak muda. Kurang mematuk kawin ni anak muda nama hati. Nah sabana pidang nak dua ni malaikat maut maka dia tetek si koi harus cabut nyawa. Sehingga apa yang terjadi? Alhasil mak benini yang di anak muda kurang dibotin dia pernah mati. Dia pernah mati. Gana isi ulang dia pernah mati. Gana isi tahu maka wijan yang jadi anak muda menrei daulena dia pernah mati. Berprasangka memang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sampai malaikat maut. Nah sampai malaikat maut Nabi Ibrahim. Si runtu iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam si bawa malaikat maut. Nah tanya ini malaikat maut, wahai malaikat maut, urut balik kabela. Maka dia malaikat maut siapa balik ki? Maka dia orang biasa kata anak muda mau kalau kerja cerah maka dia melok cabut nyawa. Ternyata hari ini saya tahu ni kurang lebih dia pernah mati. Maka dia ini malaikat maut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam si tongena ya tuh waktu narapi ini mengajarkan ya tuh dan andai tapi waktu nalesu mulai dekat bola apa runtui anak yatim na pandre anak yatim ni nasi dekai anak yatim ni jangkan ya tuh anak yatim ni meriladuan lo di Allah Subhanahu wa taala diterima doa oleh di Allah Subhanahu wa taala jangkan anak perintahnya ngapa Allah Subhanahu wa taala malaikat maut ajak lalu cabut nyawa ya tuh anak muda 40 tahun Allah. Bayangkan itu Pak. Sini ba anak yatim na pandre ilang peria tuduh umuruna. Tahu berapa puluh tahun mengolong. Makanya saya sampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di samping mati nulu di masalawat, mati nulu di masjid. Macam. Nah sebab itu dia minta ibu-ibu mati dulu nama salawat tapi liwa sekena liwa kedina dan ibu-ibu ke cerita ibu-ibu kan mau bela di Belanda ibu-ibu ke maka cumanan loki misalnya dulu sekena makun reye lo teba di pasai matawa ika di bawah tapi kata lu tawar padahal dia dari 500 rupiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah misal kuliah pasai na ko nga matawa kani ko mo pagin na makulit tapi ko yan diga kacumaan ko jadi sematawa ko betul apa enggak Bu? Kemudian selanjutnya yang terakhir barang siapa yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali dalam sehari kuang maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tuduh tahu dia dah mati sebelum dipitangi alamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kisah Muhammad Pasih pimpinan pondok pesantren DDI baru ia tak kalah si Ropang. Saya pernah membaca kisahnya ini pimpinannya Muhammad Pasih namanya. Ini Muhammad Pasih suatu ketika puri masuk pajak subuh mak depu masih bawa anak guruna. Makutani matenya de guruna Muhammad Pasih wahai anakku lo kekima make kubur jo kekiko make kubur makutani anak-anak hingga mati pun jadi dah mati mana kalau kilo majat make kubur make de Muhammad Pasih aja nih gatutana nak lo ke bawah nih dah kan lo pe ni anak guruna make kubur kurang make kubur jo kesimangola di guruna pun purna make kubur tepuni lo bak kubur maka ini andre guruna Muhammad Pasih tabe nak naun ina ko Allah Subhanahu wa taala Quran maka dapat perempuan langsung syahadat syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian terbaring di atas sajadah. Masya Allah Tuhan.
Kenapa? Dia diberikan alamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dirinya bahwa dia mau meninggal puang. Diweremeni alamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye nyede andre guru tak puang. Wattunna malasi, de ga kamalande napa guruan kecuali salawat. Agi melo ilau, melo toki ga isempong adalle tak puang. Melo toki ga dipermudahkan urusan tak puang, de ga kamalande napa guruan andre guru tak kecuali salawat. Salawat puan, magi de salawat maka de andre guru ta Imam Al-Ghazali adalah perkara ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Magi puan, perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memang jamai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dan dena sumpah pun Allah taala. Nah suruh kita puasa pun Allah taala dan dena puasa pun Allah taala. Nah suruh kita sidat kena suruh kita sedekah pun Allah taala dan dena sidat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasur ki mendre haji na dena haji kepada Allah taala. Sekalinya salawat na perintahnya Allah Subhanahu wa taala na sabab magi alina majama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai simina tomata peeh pada as-salawat kilon nabita sikas-sikasina salawat. Makanya jangan remehkan yang namanya salawat puan. Iya, Allah biren biasanya salawat. Ibu, lanjut. Burane sih. Burane ya angkit tuli na balle ya roda binena. Makke de lakken na melo kalau kerapa ternyata lo kami rapu. Pamurana puan pecah bawa di salawa. Pak aji ya tuh. Ye. Sehingga angka pura pakuru puan. Pura pakuru nampak sirun ke sikape utananya maka magri tu meraka salawai. Maka alhamdulillah ustaz Puramo cica usalawaki waktu nama tindro usap pun tidak culina waktu tidak culina apa aja makoko. Jadi itu mereka aja dibaca salawat yang koko tu tidak culina. Pak aja tu ustaz kurang dibaca salawat tapi ia matu tu melo nak pigau. Ia matu nak pigau biasana mapak bite malu maboto minum keras ia matu nak jam ustaz kurang dibaca salawat. Ya mapak itu bu kurang dibaca salawat dia gak perubahan bacaan Yasin. Ustaz, di lo doang amate, di lo doang amate puan. Yaitu Yasin makanya Qurannya Yasin palpun Quran. Yasin adalah atina aku rangi. Barang siapa yang selalu mengamalkan surah Yasin ini, maka insya Allah dapat jangan atita Allah Subhanahu wa taala makmur kiri agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang selalu membacakan Yasin kepada suaminya, insya Allah di negara tuan dia nak pilih nak kita. Nah begitu, paham bu? Paham? Tapi laki kita tu kasih mana? Dia tu gak ada apa tu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tu nak minta macam puan. Sebab bagai ini hari ini puan ada 3 jadwal servis. Nah, tadi pagi saya isi di SMP. Nah, ini keduanya ini puan nanti malam ada lagi. Yeah. Jadi mulai kali ini sudah menjadi mulai ke-23 saya puan. Jadi keliling saya ceramah puan, mulai dari Pulau Utara sampai di sini puan. Yeah. Walaupun ada macam mau ini deh. Ah, masya Allah. Makanya kita harus hidupkan itu dakwah. Jangan hidup dari dakwah. Makanya banyak tu nanti ustaz diproses di hari kemudian. Ya banyak. Sebab magai ternyata saya bercanda kemarin puan, make dewe ada itu sopir mobil nanti meninggal berdekatan dengan kuburannya ustaz. Ternyata ini sopir mobil masuk dalam surga, sedangkan ustaz masuk dalam neraka. Nah, ternyata apa penyebabnya? Waktu yang nyede sopir mobil ia kumati otai selalu balap-balap karena masih kiri mana di perempana maka dia astagfirullah. Mari keraman Allah Subhanahu wa taala ya nur nasabah taala surga. Ya roda ustaz ya kumacam ramai mati rumah jamaah. Dia kata mari ngeral Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan itu kagak mati Bu, itu kagak mati tu.
Ya semua tahu cakap kamu hebebe kelo lah. Astagfirullah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi